Iya, selamat pagi saudara, Shalom, selamat berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi ini. Saya percaya kita yang terus setia mencari Tuhan, kitalah yang akan mendapat kekuatan baru. Karena itu biarlah kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita masih bisa bangun pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat nafas hidup, buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Saat pagi hari kami bangun, kami mau mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu Bapa. Karena itulah kebahagiaan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, bawa kami untuk sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau pagi ini. Kami mengucap syukur, kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah, membawa perban syukurku, dengan pujianku. Kami angkat tangan sembah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Saat pagi hari Tuhan, kami sujud sembah-Mu Tuhan. Amin. Dengan mesbah korban syukur kami berikan pujian kami. Amin Tuhan, kami angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Amin. Mari katakan bersama. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih oh Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima
Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, amin. Buat hari yang Kau beri, kami berterima kasih. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih oh Yesusku. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Kami bawa ucapan syukur pagi ini Tuhan. Kami bawa penyembahan kami, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan yang hidup. Kami bangun Tuhan untuk melihat semua kebaikan dan kesetiaan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu itu luar biasa bagi kami, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu bagi setiap kami yang mencari Engkau dengan bersungguh hati. Biar Engkau dapati setiap kami hari-hari ini haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur, oh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih lagi katakan, lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, kami tahu Tuhan, amin. Haleluya, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang lebih luas dari samudra. Kami bersyukur, oh, lebih luas dari samudra,
di hidupku lebih tinggi Tuhan, amin. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sung lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, amin. Takkan pernah habis di hidup kami, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati, haleluya. Amin, 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 amin. Iya. Shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan pagi ini kita akan baca sama-sama firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-15, 16 dan 17. Efesus pasal yang kelima ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman ini berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kita disuruh oleh firman Tuhan memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Saya yakin dan percaya kitalah yang paling tahu hidup kita. Nggak ada orang lain yang tahu. Ya, sehebat apapun kita membela diri di hadapan orang untuk terlihat benar, tapi saya yakin kitalah yang paling tahu dengan hidup kita. Kitalah yang paling mengenal diri kita. Jadi percuma kita mau membela diri benar, padahal kita tahu sendiri. Kita tahu benar bahwa kita tidak benar, itu bahaya. Makanya saya selalu berkata, kita bisa tipu orang lain, tapi kita nggak bisa tipu diri kita sendiri. Ayat ini berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini penting sekali di akhir zaman ini kita memperhatikan dengan seksama. Ini ayat yang begitu luar biasa dikatakan karena itu perhatikan dengan seksama. Kita disuruh memperhatikan, ya, mengamat-ngamati hidup kita dan dengan seksama. Artinya apa? Perhatikan hidupmu dengan cermat. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang luput. Perhatikan dengan seksama bagaimana cara kamu hidup, ya. Bagaimana kamu hidup, ya, saudara, seperti apa kita hidup hari-hari ini? Bagaimana cara kita hidup hari-hari ini? Apakah kita hidup sebagai orang bebal atau sebagai orang yang arif, kata firman Tuhan. Jangan seperti orang bebal, tetapi kita harus hidup seperti orang arif. Apa itu bebal? Orang bebal itu orang yang tahu kebenaran, tahu firman tapi gak mau melakukan. Itu namanya bebal. Saya berdoa supaya tidak ada di antara kita yang menjadi orang bebal. Ngerti firman, tiap hari baca firman, bahkan tiap hari di Facebook dimanapun share firman. Tapi ternyata kita menjadi orang bebal. Dengar firman tiap hari, nge-share firman tiap hari, tapi hidupnya gak berubah. Makanya saudara, ketika ada seseorang berbuat dosa, ada yang bilang gini, Bu, padahal itu tiap hari di gereja loh. Padahal dia itu melayani Tuhan loh. Saya bilang tidak jaminan.
Tidak menjadi jaminan orang tiap hari nulis ayat di Facebook, tidak menjadi jaminan orang tiap hari di gereja. Kalau engkau tidak memperhatikan dengan seksama bagaimana cara engkau hidup, maka engkau akan menjadi orang bebal yang tahu firman tapi nggak bisa melakukan. Ya, ayat ini berkata, ayo kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang yang arif dan bijaksana. Orang yang menurut kepada firman, orang yang senantiasa berserah kepada firman dan percaya kepada firman. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, bagaimana kita mencapai kemenangan dalam iman? Yang pertama tadi, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Untuk apa kita mempergunakan waktu kita sehari 24 jam? Ya, untuk apa? 60 menit. Kita menggunakan waktu di hidup kita setiap hari itu untuk apa? Untuk melakukan apa? Kalau kita ini hidup, ya, kita tahu bahwa hidup itu adalah sebuah kesempatan, maka kita harus berhati-hati dengan hidup ini. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Semua orang hidup mempergunakan waktu, tetapi untuk apa kita pergunakan waktu? Ayat ini mengingatkan kita harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Mari kita mempergunakan waktu-waktu di hidup kita dengan baik dan benar. Kita mendengarkan firman, kita memuji menyembah Tuhan. Sehari 24 jam untuk apa kita habiskan waktu kita, itu penting di hadapan Tuhan, saudara. Ya, ayat yang ke-17 di sana dikatakan, ya janganlah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan jadi orang bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lawannya orang bodoh itu, ya, di dalam Alkitab di hadapan Tuhan, orang bodoh itu bukan orang yang tidak sekolah. Di hadapan Tuhan orang bodoh itu bukan orang yang enggak lulus. Di hadapan Tuhan itu orang bodoh bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Bukan orang yang gak bisa hitung matematika. Di hadapan Tuhan, orang bodoh itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Walaupun mungkin dia hanya lulusan SD, tapi kalau dia mengikuti kehendak Tuhan, dia peka dengan kehendak Tuhan, maka dia menjadi orang yang pintar di hadapan Tuhan. Jadi tolak ukurnya pintar atau bodoh di hadapan Tuhan, apakah kita mengerti kehendak Tuhan atau tidak, saudara, ya? Karena itu Alkitab berkata, jangan kamu bodoh. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan di hadapan Tuhan sama dengan orang yang bodoh. Saya berdoa supaya hari ini kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Dan kita tidak menjadi orang bodoh, saudara, yang akhirnya kita ini hanya menjadi bulan-bulanannya iblis, menjadi bulan-bulanannya setan. Mari kita mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan dan berserah kepada Dia supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Banyak baca Alkitab, banyak dengerin khotbah-khotbah, dan banyaklah bergaul dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Mari saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyerahkan seluruh hidup kita. Biar kita menaikkan pujian tadi kembali, lebih luas dari samudra Tuhan. Kami tahu demikianlah kasih-Mu bagi kami. Kami mau introspeksi diri, kami mau hidup sesuai dengan anugerah-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu dan janji-janji-Mu, Tuhan. Terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
kebaikan-Mu Bapa selalu melimpah di hidup kami Tuhan. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, yes Lord, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu yang Kau beri pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau memakai waktu 24 jam ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa Engkau sertai setiap kami yang bekerja dari rumah, yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di dalam kota, di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan bagi anak-anak kami yang bersekolah di luar kota juga Tuhan menyertai. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa, sertai setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, bawa jalan-jalan hidup kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Bawa kami untuk selalu sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan, Engkau memberi jawaban, sakit penyakit Engkau menyembuhkan. Terima kasih buat bangsa dan negara Indonesia, penyertaan Tuhan juga sempurna. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan terus menyertai. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami mau sama-sama Tuhan untuk terus mengikuti Engkau dalam waktu-waktu hidup kami, supaya kami mempergunakan 24 jam dalam sehari untuk mengejar perkenanan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh, tapi kami mau jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu, kesehatan-Mu, keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Shalom dan selamat pagi.